Hospital, dan juga Gearkopo. Kembali zona atau arah pesawat yang enak untuk tim BTR kali ini, tinggal zona yang muncul di mana. Apakah bakal legend ke Milta atau bakal legend ke tempat-tempat lain kali ini ya? Yes, tinggal melihat survei circle pertama ke arah mana, ke kota mana, dan menguntungkan untuk tim mana. Tapi kalau kita ngomongin kebiasaan circle di PMWL, semenjak ada PMWL, itu rata-rata ke sebelah kanan. Bahkan kemarin gue nge-cast turnamen pun, kita ya Flo ya, nge-cast di turnamen kemarin tuh yang 2 hari, itu sering banget circle-nya ke sebelah kanan loh. Ke arah Milta, beneran? Milta Power dan sekitarnya. Kemarin aja last match terakhir circle-nya di arah Prison. Lagi-lagi sebelah kanan dari match. Iya bener, gue setuju banget. Dan sering banget tuh dari arah Prison, ntar pindah itu ke arah shelter ataupun ke arah high ground di perkayuan. Itu ngeri tuh kalau udah ke perkayuan karena betul-betul posisinya galak banget di atas sana. Ya, siapa lagi tim yang udah mendapatkan high ground lumayan di daerah perkayuan itu legit banget untuk dijadikan defensive area, dan sepertinya circle pertama bakal menuju ke bagian tengah terlebih dahulu. Menguntungkan buat semua tim, buat Yudu juga so far so good so oke ya, karena mereka meluting di daerah Severny. Utaranya itu kosong, yang gua tunggu-tunggu lagi adalah akan ada pertempuran nggak nih? Tim yang akan nabrak RRQ akan muncul lagi atau nggak ada Nova Oke, nggak ada Nova. Jadi tim RRQ bakal kembali ke Pochinki dan mereka bakal lebih aman ya di tengah-tengah circle kali ini ya. T1 mana T1? Oke. Sabar. T1-nya di Milta Power. Oh, TSM udah ngisi Geargopol, mengingat udah nggak ada Morph lagi ya. Betul, mereka udah balik lagi, bebas lagi, tidak ada gangguan sama sekali. IND main scrapping di arah sebelah kiri. Itu daerah yang enak tapi jarang kita bahas lagi Flo untuk scrappingan daerah sebelah kiri itu. Padahal tuh rumah baik banget loh. Itu bener-bener kaya banget kalau scrapping sana. Cuma yang butuh waktu yang agak lama sama yang masalah kendaraan. Jumlah kendaraan sana tuh emang jumlahnya bener-bener dikit banget. Jadi harus hati-hati. Dikit bukan berarti nggak ada guys. Betul, dikit bukan berarti ada tapi terbatas. Betul. Sementara ini dari tim RRQ sudah mendapatkan satu Dacia di arah Pochinki. Mereka cukup nyaman, tidak ada yang mengganggu sama sekali. Wah, ini kalau gua inget match-nya ya, 24 match. Itu jumlah yang harusnya cukup nyaman untuk BTR. Betul, itu banyak banget sih. Even mereka nggak panas di game pertama, game kedua, ataupun hari ini. Masih ada 3 hari lagi dan bisa dibilang BTR itu memang kelemahannya biasanya pas ya. Turnamen yang 2 hari, 3 hari beres. Yap. Kalau udah masalah liga ataupun kayak final yang 4 hari, 5 hari. Wah, BTR sih udah sekuat-kuatnya dah itu mainnya. Pasti perform mereka akan sangat legit. Apalagi buat ngatur supaya panas robotnya nih pas. Betul, settingannya, panasnya, jenis oli yang dipakai gitu kan. Sampai jenis oli. Iya, karena kalau jenis olinya bukan Indopride, kurang gitu. Kalau jenis olinya karbitan, waduh, mesinnya macet. Nyala sih, tapi biasa tuh suka keluar ini kayak asap-asap yang kurang kurang difilter keluar dari robotnya gitu kan. Hitam ya asapnya ya. Kayak pakai mobil diesel gitu yang udah yang gak terurus kan. Yang gak pernah ganti oli. Iya, yang udah kayak fogging tapi hitam warnanya. Itu tuh kalau pakai minyak karbitan, kalau pakai minyak Indopride langsung auto kenceng dah. Gila men, langsung gaspol, robotnya nggak bakal karatan ya karena semangatnya resmi dari orang-orang Indonesia. Itu robot nembak nih. Itu bukan peluru yang keluar, tapi tulisan Indopride. Wah, itu sih udah damage yang super besar ya. Karena kalau dilihat kayaknya dari beberapa region, memang di Indonesia ini yang ngasih views itu paling gede. Betul, nggak cuma view pas. Apa? Damage-nya nambah, bukan cuma karena view, tapi dengan doa berpuluh-puluh ribu orang. Wah, bener banget. Tadi kita berdoa dulu kan, itu memberikan damage peluru dari BTR lebih menyakitkan lagi. Itu dia, dan teman-teman yang di bawah ada peak viewer milestone, itu teman-teman nanti kalau kita sudah mencapai 1 juta concurrent viewer atau orang yang nonton secara sekaligus bersamaan, itu bakal ada hadiah-hadiah yang diberikan untuk teman-teman semua rame-rame. Hadiah? Hadiah, ada kotak-kotak yang diberikan. Jadi teman-teman yang pengen membantu ya mencapai ke angka 1 juta itu, aja temennya nonton rame-rame, kita ajak lomba rame-rame juga menggunakan mungkin device masing-masing ya. Betul. Biar angka jumlah yang nonton di sosmed kita itu naik. Berarti itu gabungan dari YouTube dan Facebook dari semua bahasa yang nge-cover PMWL ini? Harusnya begitu ya Pak. Oke. 1 juta? Gabungan ya? 1 juta? Semua bahasa? Nggak usah digabung. Apa? Indonesia kalau cuma segitu bisa. Oh betul, ya. Ini aja udah mau tembus 150.000 lebih. Udah mau 1/5-nya? Udah mau 1/5-nya. Belum tambah di Facebook kan? Buat penonton Indonesia nih, 1 juta tuh ejet bro. Ejet. Apalagi buat komunitas PUBG Mobile. Kita tunjukin guys ya. Kalian share
Kalian share pokoknya ke semua sosial media kalian, terserah mau nonton di YouTube, mau nonton di Facebook page dari PUBG Mobile Indonesia. Yang jelas tonton di tempat official PUBG Mobile-nya. YouTube dan Facebook itu 2 official platform untuk live stream PMWL. Tunjukin Indonesia bisa, seorang diri 1 juta penonton. Iya, kita tunjukkan ya komunitas kita adalah yang paling rame. Tapi selain rame juga solid ya pasti. Kita share bareng-bareng, kita ajak nonton rame-rame. Kita ramaikan kayak dukungan untuk tim BTR sebagai perwakilan Indonesia pada kali ini. Yes, kita buktikan apalagi kalau misalkan BTR bisa bermain bagus, bisa bermain gemilang dan terus bermain stabil. Gue yakin yang nonton bakal makin ramai, dukungannya juga pasti bakal makin banyak. Dan gue mau tanya ke lo Flo, ini gue doang yang ngerasa atau lo juga merasa viewers kita tuh bertambah banyak dibandingkan global final waktu itu? Jauh. Dari kita masih di zaman-zaman PMCO waktu itu ya. Itu kita dulu nyampe 100.000 udah bagus ya pas ya. Wah, dulu ya bener kan 100.000 tuh udah bagus banget kan. Dulu nyenggol 200.000 aja. Udah menggila. Viewers ya, gue udah seneng banget cuy. Gue udah seneng banget. Sekarang masih seneng tapi apa ya, seneng itu lebih sering. Dulu kan senengnya tuh kayak mungkin sekali seminggu. Betul. Sekarang tuh kita seneng ya. Masih tetap seneng banget tapi mungkin jumlah seneng lebih banyak. Yoi, kita pokoknya yang nonton nih, kita tetap kompak, kita tetap dukung BTR karena PUBG Mobile dimainkan oleh semua kalangan, menengah ke atas, menengah ke bawah, semua bisa bermain PUBG Mobile, tidak memandang usia, tidak memandang pekerjaan, semuanya main PUBG Mobile. Jadi ini game yang merakyat banget, terbukti dari viewers yang ada sekarang. Ini bener-bener rame banget sih. Daripada kalian mengisi kegiatan dengan hal-hal negatif, kumpul-kumpul yang tidak jelas, mendingan kumpul-kumpul buat ngedukung Indo Pride. Iya, kita memberi dukungan yang maksimal juga. Betul. Apalagi ini kan sampai hari Minggu. Nanti di weekend kalian punya alasan untuk tetap di rumah aja, nonton di rumah dan enjoy the show. Betul. Dan buat teman-teman yang lagi nonton, yang lagi nobar, mungkin kalian lagi nobar, bisa langsung selfie, bisa langsung tunjukin ke kita semua. Tag Instagramnya PUBG Mobile Esports ID, tunjukin kalau kalian lagi nobar. Cuma tetap, yang lagi nobar tetap dengan protokol kesehatan ya. Jangan lupa pakai masker, jangan lupa hand sanitizer-nya juga. Pokoknya tetap dengan protokol kesehatan yang dihimbau oleh pemerintah. Betul, kita mengikuti semua protokol kesehatan bukan hanya demi kesehatan kita Pak, tapi kesehatan orang lain, keluarga dan teman-teman yang sekitar kita juga ya. Yap. Kita harus mikirin diri kita dan juga orang lain. Keselamatan kita rame-rame itu adalah kepentingan bersama juga. Betul. So, kita bakal back to the beat. Back to the game. Ada tim Chelsea kali ini yang sudah mulai berotasi dan akan melewati beberapa kompon yang sudah dikuasai oleh Box Gaming. Namun belum ada baku tembak yang intens. Hanya pengusiran dari tempat yang ditempatin sama Box Gaming tadi karena hanya ada Luis seorang diri. Sementara ada 2 vehicles dari tim Chelsea yang lewat di arah dia. Jadi tembakan peringatan aja supaya nggak menuju ke arah komponnya si Luis. Karena kalau di push itu bahaya buat Luisnya. Itu bahaya banget ya, karena dia sendirian yang nge-hold. Tugas dia itu bukan untuk nembak. Kalau bisa, dia tuh ngumpet kalau orang lain lewat. Tugas dia adalah mengamankan tempat ya, membuka jalur dan memastikan teman-teman ya bisa mencapai tujuan mereka dengan selamat. Yap, betul sekali. Itulah tugas scouter ya. Tugas scouter itu kalau dia bisa nge-kill orang pas itu bonus. Kalau udah selevel Zuxi, selevel Rotfiat yang udah maju nge-kill orang tuh udah bonus pas. Tapi kalau lo perhatiin ya, buat BTRRA. Buat BTRRA ini menurut gua tim yang unik, tim yang perfect juga. Kenapa tuh? Karena walaupun Zuxi yang ngebuka jalan, tapi di saat pemain BTR lagi pada perang dan memang butuh untuk berotasi, kadang Microboy yang buka jalan ke depan, kadang Ryzen yang buka jalan ke depan. Jadi situasional kok, dalam satu kondisi yang situasional banget, BTR ini bisa improve secara fleksibel. Bener sih, baik lagi ya, dari setiap individu BTR menurut itu unik banget ya. Even Tachibana itu unik dua-duanya. Sangat berbeda gitu mereka, dan role mereka, cara main mereka, personality mereka itu semua cocok banget mereka berempat rame-rame. Itu yang membuat BTR mungkin salah tim yang susah untuk dikalahkan bahkan di kancah global ya. Yes, tapi di saat kita sedang memberikan komen-komen tentang Bigetron, sudah ada tim yang mulai berperang, ada TSM dan juga OR yang bakal perang. Ada push yang dilakukan oleh Clutch God, tapi mobil sudah mulai berasa. Backup fire dari Scout untuk menyelamatkan Jill yang sedang terkenok, tapi sepertinya Jill tidak bisa bertahan lebih lama lagi karena TSM bakal segera melakukan push. Zigat sudah menuju ke arah bagian gudang kali ini, lempar granat menuju bagian dalam. Sementara Scout bakal mundur lebih jauh lagi menuju ke arah belakang sana. Granat dilempar, mobil dimundurin dan selamat sudah vehicles dari tim OR. Akan langsung dimundurin, kemampuan menyetir yang sangat baik dari seorang Scout.
Ini Sim yang nggak nembak ya. Simnya nggak nembak, men. Jago dia, bener-bener jago. Dan dari tim TSM dia tahu bahwa dia menang jumlah. Dia langsung ngepungin pergerakan dari tim OR kali ini. Langsung dikelilingin, dipotong semua jalur kaburnya juga. Dan memaksa tim OR stuck di satu rumah. Tapi tampaknya Jonathan dari posisi flanking sekarang gabung sama teman-teman ya. Padahal tadi kalau dia flanking itu lebih bagus pas, lebih tersebar. Yap, mungkin pengen nyari informasi lebih kali. OR setupnya di sebelah mana? Karena kan tadi Scout langsung mundur ke arah belakang kan. Sementara dua pemainnya berada di arah rumah panjang. Akan dipulangkan terlebih dahulu supaya OR tidak punya informasi karena Jill yang tadi knock bleeding out langsung dipulangkan begitu saja menuju ke arah lobby. Berarti Jill menjadi orang pertama yang dipulangkan untuk di match pertama kali ini. Blue Zone kedua juga sudah mulai bergerak sementara TSM masih berada di arah tempat yang sama. Dan di bagian bawah ada Secret yang menunggu. Iya, dari sini bakal dari tim OR juga dari tim TSM mulai nyebar di balik Clutch God langsung motong. Tapi di bawah Clutch God arah tim TSM akankah ditembak, ditangkap ketika lagi rotasi dan nampaknya ditembakin kali ini oleh OR, oleh tim TS juga. TSM kehilangan Jonathan, akankah coba di finish atau ditahan? Gak ini bakal kembali teman-temannya. Tapi Clutch God ditembakin oleh tim TS dari bawah. Setup mereka kayak bingung gitu gak sih Flo? Dari TSM antara mau enggak gitu. Iya. Tadi tuh mereka nge-flank terlalu jauh. Kalau mereka mau maju ya harusnya nabrak rumah dan lihat OR. Dia tahu ini momennya, langsung dia pindah, dia bakal potong kembali TSM. Potong dipotong kali ini, benar-benar gunting digunting dan memotong pergerakan tim TSM yang sekarang lumayan pincang. Cabut mereka. Sama-sama mendapatkan 1 poin kill doang dan akhirnya mereka lebih milih untuk mengubah strategi mereka dan akan diputerin lagi ternyata sama TSM. Ada Clutch God juga sudah mulai mengontrol bagian belakang tapi masih kelihatan sama seorang Scout. Beberapa tapping dengan menggunakan DP-nya hampir mendapatkan 1 tapi 1 pemain yang bakal datang terakhir langsung dispray lagi. 4 pemain dari TSM kali ini masih bisa bertahan ternyata. Yang knock masih bisa diselamatkan. Hanya 1 orang yang dipulangkan ke arah lobby. Jill. Tidak ada trade kill, tidak ada trade point antara OR dan juga TSM. Betul, baru 1 kill doang dia antara OR tapi belum ditradingkan oleh tim OR ke arah tim TSM. Betul. TS hampir dapatkan seorang Clutch God tapi bisa kabur juga. Kita bakal pindah ke line sisi tim SGE, bakal berhadapan dengan tim RCS kali ini. Tim yang bisa dibilang lolos ke grand final kali ini, pas-pasan. Betul. RCS, tapi dapatkah kali ini menunjukkan performa yang lebih baik lagi dengan zona cukup memihak ke arah BTR, dia bisa bermain di arah perbukitan, tapi dia harus ngehajar box kalau dia pengen dapetin tempat enak. Dia Betul. atas high ground tuh. Atau BTR pengen nyayur kill dulu karena ada T1 dan juga Mega yang ingin rotasi melalui jalur yang sudah ditempatin sama tim BTR. Tapi ternyata RCS dan juga Sinergi tetap ingin melakukan fight-nya. Sudah mulai naik menuju ke arah vehicles-nya, proning sedikit dan akan ditabrak satu pemain yang bersembunyi di arah bush. Langsung hilang terkenok 1 begitu saja. Ada backup fire dari tim Sinergi. Kali ini Strider memberikan beberapa spray menuju ke arah tim RCS. Berhasil menjatuhkan 1. Ada trade knock di antara kedua tim ini dan Luva masih bermain di balik pohon terlebih dahulu dan Strider juga bakal mengontrol dan mencari informasi di mana pemain RCS melakukan setup. Servidien tanpa adanya ampun sedikit dari tim RCS dan RCS tampaknya bisa nge-revive ya. Bisa nge-revive teman yang kenok dan dari tim SGE kali ini kekurangan anggota. 3 dan 4 SGE tampaknya berusaha untuk kabur tapi knock yang gagal dicapai oleh tim SGE. Lemparan bom oleh Sarah tidak terlalu lama di kokang. Langsung lempar aja untuk ngebangun pressure terlebih dahulu. Zona pun akan bergerak jarak 1 km menuju ke arah safe zone. Betul, jaraknya lumayan banget dan akhirnya mereka lebih milih untuk mundur ke arah belakang. Masih ada mobil yang punya sama Sarah juga. Mereka masih cukup aman dan sepertinya dari Sinergi juga tidak ingin melakukan fight. Sementara Bigetron akan ambil daerah tebing sebelah kiri dan akan bertemu dengan T1. Tidak bertemu di saat rotasi, malah mereka bertemu di saat mereka sudah mendapatkan beberapa defensive area yang ingin mereka dapatkan. Ryzen sudah bermain di arah pinggir tebingnya terlebih dahulu. Sementara Misil masih bersembunyi di bagian paling ujung, belum saling melihat, belum ada tembakan-tembakan asmara yang dilakukan oleh kedua tim ini. Hanya hold position doang dan baru dibilang masih di hold. Tiba-tiba ada spray dari Ryzen. Gila. Super manggis, tembakannya bener-bener menyakitkan banget. Bahkan baju dia warna ungu hari ini pas. Wow. Dia menunggu nih untuk berubah menjadi super manggis kali ini ya. Udah bukan Super Ryzen lagi ya, tapi Super manggis kali ini dari Zuxi Indonesia. tanpa ampun sama juga mengambil satu low ground tapi Luxi terkena bom. Kali ini dan ternyata Luxi tidak menghindari bomnya. Dua udah mulai kenok ditembak lagi. Zuxi bakal tumbang tapi ada backup dari seorang Luxi juga bakal spray down tapi Luxi bakal ikut tumbang juga. 2 lawan 3 kondisi ada bom yang sangat baik dari tim RCS mengenai 2 player tim BTR memulangkan 1. Microboy lempar bom memulangkan seorang Luxi kali ini tapi dari Yeonjun juga bakal tumbang. Microboy akan ngokang bom kembali bakal lempar dan hindari tembakan dari tim RCS. 1 on 2 super manggis, can you do this? Betul, ini tinggal Ryzen doang yang tersisa. Setup yang terlalu terburu-buru dari tim Bigetron tadi tidak sesuai komen mereka mungkin karena ada sedikit miskoordinasi menurut gua. Ryzen tersisa sendirian, dia harus lari untuk menyelamatkan seorang Microboy tapi ini jalur yang sangat open field.
karena T1 sudah tahu di mana posisi dari seorang Ryzen, akan langsung dikeker satu tapping car, memberikan beberapa damage menuju ke arah seorang Ryzen, kali ini seorang diri aja. Dan Armjon juga sudah berhasil ditumbangkan, bertemu dengan tim Mega. Ternyata Valdus, dua pemain mereka kan, tapi kita bakal fokus ke arah Bigetron terlebih dahulu. Ryzen terjatuh ke arah bawah, untungnya tidak terkena damage yang terlalu banyak. Namun dari seorang Saiden bisa melihat posisi dari Ryzen di arah mana. Iya, dan tampaknya dari tim BTR bakal pulang di posisi ke-16 tanpa mendapatkan satupun poin kill pada game kali ini. It's okay, masih game pertama seperti biasa. Robot masih belum panas pas. Betul. Settingannya belum pas nih kayak ini. Yap, BTR-nya masih belum panas untuk di match yang pertama. Kita harus tetap mendukung Indo Pride walaupun lagi tidak terlalu bagus ya. Lagi tidak terlalu bagus di match pertama, nggak masalah. Game pertama doang kok. Game pertama doang, kita masih menunggu mesinnya panas dulu. Betul. Biasalah BTR ya, membutuhkan sedikit waktu untuk mengadaptasi dengan permainan. Panasin mesin, panasin oli, langsung gaspol nanti ya. Betul. Sementara dari Valdus tadi yang dua pemain Valdusnya kenok tapi hanya bisa diselamatkan satu. Gudar tidak bisa diselamatkan lagi. Langsung dipulangkan menuju ke arah lobby dan cukup nekat ternyata setup yang dilakukan oleh tim Valdus. Mereka mengambil satu shake kecil yang ada di bagian tengah ladang yang terbuka. Sementara Ulu akan melakukan fight dengan tim Secret. Ada IND juga di sekitar mereka, mengambil daerah tebing terlebih dahulu, mencari informasi. Satu pemain sudah mulai terlihat dan kayaknya bakal dikepesin. Dikepesin ban bakal mobilnya. dikepesin kali. Tapi dari tim TSC mereka perlu maju sedikit lagi. Tapi tim IND sudah menjaga ujung dari rotasi juga. Apakah tim TS bisa keluar dari jeratan tim-tim IND atau enggak, itu pertanyaan cukup penting ya. Tapi dari tim TS tampaknya bakal coba lempar bom atau juga pulang ke arah lobby. Tapi what a nice bomb dari Yuhai, dapetin satu kali ini dan bakal langsung dimajuin kayaknya kali ini. Betul, lempar granat yang kedua bakal langsung meletup sepertinya dan memulangkan Snacks menuju ke arah lobby. Tapi Snacks masih bertahan dan masih bisa selamat. Emang ngasih damage sih, tapi nggak terlalu banyak ternyata. Dibiarkan bleeding out, keluar pun pasti bakal di-lock karena posisi dari Secret udah enak banget. Kecuali Secretnya digangguin sama tim Ulu. Betul. Kita tinggal menunggu waktu juga untuk beberapa tim bakal bertemu nanti ketika server 4 langsung mulai nutup ya. Dan pergerakan dari tim TS juga bakal langsung dihajar dengan mobil yang kempes pun langsung digaspol oleh tim Ulu yang datang sedikit lah. Tapi dari tim TS tampaknya bisa menggerakkan kendaraan mereka. Dari tim IND untungnya beberapa anggota mereka masih kenok, bakal tembakin kakak ini bakal di-hold. Di-hold tuh sebenarnya waktu di mana TS langsung mengambil tebing-tebing ujung kali ini. Betul, ini Chelsea udah cukup bonyok 3 pemain mereka. Kayaknya bakal langsung dipulangkan deh. Ya, satu hilang, harusnya satu lagi juga bakal hilang, akan segera dicari. Awas, Secret yang sudah bergerak pun ketahuan posisinya sama tim IND. Betul, kita bakal kayak bergerakan juga pelan-pelan bakal maju depan dan tim TS langsung mengambil ujung tebingnya. Kendaraan mereka udah sangat sekarat, jadi mereka nggak terlalu banyak bertahan lagi. Tapi kita bakal ada tim Yudu juga jumper mulai tumbangkan. Dari Chasin bakal lempar bom, bakal ngokang, bakal hajar. Tapi dari tim Yudu sudah kehilangan 2 player mereka. Fredo bakal maju ke depan, Drax bakal maju ke depan, bakal coba untuk nge-trading. Tapi dapatkah dia menghabiskan tim Ulu kali ini, dapetin 1. Pulangin ke lobby mencari poin tambahan dan Drax bakal pulang bersama dengan seluruh tim Yudu di posisi ke-15. Wow, dia nggak ngelihat cacing yang berikutnya ya. Dia cuma ngelihat satu cacing doang tadi dari atas high ground-nya, namun tidak bisa melihat cacing-cacing yang berikutnya. Masih bisa bertahan sejauh ini Ulu dan ada 2 tim yang sudah dipulangkan dan dua-duanya dari saya. Itu dia, Jarak dua-dua dari negaranya saya. juga nggak terlalu jauh. Sebelahan kita, tanggaan kita ya. Tetangga kita. Senasib berarti ya. Untuk di match pertama, masih pemanasan. Masih pemanasan, Masih pemanasan. It's okay. Game pertama, ini bukan pertama kali kita lihat BTR belum panas di game pertama ya. Betul. Udah lumayan sering kita lihat. Yap. Tapi untuk BTR, memang hari pertama tuh sering dipakai adaptasi. Ngecek dulu, makanya di beberapa turnamen pendek, BTR tuh hari pertama masih belum maksimal. Ya seperti yang udah sering kita bahas juga lah Flo. Biasanya match pertama itu menjadi match adaptasi untuk semua tim. Betul, termasuk BTR ya. Yap, Bahkan semua tim BTR. Dan BTR biasanya membutuhkan waktu yang lebih. Tapi sekali dia udah punya ritmenya, permainan tim-tim lain langsung digaspol sama dia. Betul, dan satu hal yang ingin gue mention, tempat yang ditempatin sama Luis tadi ternyata bertahan hingga circle yang saat ini. Iya, pembacaan box itu pinter banget emang. Yap, placement mereka nggak heran kalau kita ngelihat placement point mereka tuh bagus banget tadi di Super Weekend yang 3 kali Super Weekend kemarin. Dari segi placement mereka bagus banget, stabil karena predict zone mereka tuh bener-bener bagus banget, terbukti 2 circle bahkan 3 circle mereka tidak berpindah dari tempat yang udah ditempatin sama Luis tadi. Iya. Tapi kita bakal lihat daerah sekitar Luis dan daerah sekitar Box Gaming. Ada IND, lalu ada tim-tim lain juga di sekitar mereka, ada Ulu, bahkan Secret butuh bergerak masuk untuk masuk ke dalam circle. Cukup dekat dengan T1 harusnya. Iya betul, kita bakal pergerakan dari tim ini juga bakal coba untuk menahan gempuran tim Ulu. Ini memperebutkan high ground ya. 2 tim ini memperebutkan high ground, Ulu juga punya 3 kill. Dan ini lumayan banyak ya tim yang mulai bertumbangan kali, termasuk RRQ tinggal 2 player lagi, Ernie dan juga Beer 11.
OR juga bakal maju, Valdus juga bakal tertahan, dan ini banyak banget tim yang udah tumbang-tumbangan semua. 3 tim udah pulang ke arah lobby dan banyak banget terpincang. 37 masih live. Betul, gila ini 13 tim di circle kelima. Masih cukup ramai kondisinya dari tim-tim yang beradaptasi untuk match pertama babak final ini. Karena mereka kan akan main Erangel 3 kali hari ini. Hari 3 kali. Mereka bakal baca situasinya dulu. Betul, ini kan game pertama masih kayak ya udahlah, kalau mati pun it's okay karena masih ada game selanjutnya untuk adaptasi kembali ya. Betul, wow, Through the Smoke yang bagus banget dari BIR11. Setelah melihat beberapa pergerakan tadi langsung di-spray begitu saja secara komit. RRQ juga harus bergerak masuk ke dalam circle. Ini circle yang menyakitkan dan harus ditabrak. Mau tabrak lewat bukit ada OR, mau tabrak ke arah rumah ada box, bukit kanan ada Ulu sama IND. Betul, kita bakal juga pergerakannya dari tim box ya. Mereka tampaknya enak banget sih dapetin rumah tengah-tengah zona. Tapi dari pergerakan beberapa tim, mereka juga harus lewat open field, terutama di bagian kanan ya. Betul. Di RCS, di T1, di daerah Yuhai itu open field semua. Resiko banget kalau mereka nggak bisa mengkontrol high ground yang dibikin oleh tim Ulu. Yap. Wah, T1 boy. Wih, Hilang, auto hilang. Kok cepet? Kayaknya baru ngelihat bentar tadi kesorot kamera kan, terus tiba-tiba langsung pulang gitu aja ke arah lobby. The real, kok hilang? Momen. 2 orang sekarang tiba-tiba hilang. Oke. Dari ada 3 titik, tiba-tiba X. Iya. Hilang semua. Tiba-tiba langsung kedip-kedip tadi di minimapnya. Alright guys, masih ada IND juga di arah sekitar dari Ulu. Mereka nggak ingin menyerah, tapi sepertinya baru dibilang satu pemain Trends mendapatkan pemain-pemain dari tim Ulu. Oke, kita bakal pergerakan juga dari tim IND lagi berusaha untuk maju ke depan, di mana zona akan muncul dalam waktu kurang lebih 5 atau 10 detik lagi. Zona selanjutnya akan muncul. RRQ pun dipulangkan ke arah lobby di urutan ke-10. Ini menjadi game yang cukup berdarah ya. Tim-tim gede tumbang semua kecuali box nih. Betul. TS box belum tumbang. Kita bakal pergerakan juga dari tim IND bakal lempar molly ke arah tim Ulu. Dari tim Mega juga bakal tumbang. Mega bakal pulang ke arah lobby. Tapi KOG tampaknya juga mulai dicicil. Mungkin udah pulang ke arah lobby kan, dimana Braka tadi sempat di headshot. Ini pulangkan ke arah lobby. Tapi what a nice bomb. Lemparan dari tim IND bakal nembak juga dengan kali 3 dia. M4 420 belum connect dengan lawannya. Tapi kita bakal dari tim IND cukup menekan pergerakan dari tim Ulu kali ini. Betul, tapi itu responnya tadi bagus banget dari Swan, last man standingnya. Oh sorry, bukan last man standing, tapi Swan bener-bener begitu ngelihat satu pemain dari tim IND yang ada di balik pohon, dia langsung respon. Dia ngumpet lagi ke belakang dibandingkan tryhard buat nge-push dan ngambil nge-end layer dari IND yang udah berhasil di-knock tadi. Ya, kita bakal kayaknya pergerakannya juga dari tim IND masih mencari tim Ulu ngumpet di mana, lagi cacing gaming tampaknya, tapi zona pun sudah bergerak akan menghimpit Ulu dan juga tim IND. Kedua tim ini harus maju dan disayurin oleh Box dan juga TS. Yap. Tapi Box butuh bergerak masuk ke dalam circle. Wow, IND bakal menghadapi tim Secret yang berada di arah bukit yang sama. Mereka berbagi dalam bukit yang cukup kecil ini. RCS pun tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Ada beberapa spray dari seorang Slayer, belum mendapatkan satu pun. Sementara Valdus dapetin satu, tapi Yuhaik bakal naik. Yuhaik bakal naik, sudah mendengar beberapa tembakan dan dia bakal mundur lagi. Dia bakal back off kayak ini, nggak berani maju dan dia lebih mempertahankan area terlebih dahulu ya. Box gaming nggak pas. Dia kalau putar ke arah kanan circle, itu kosong, sekosong-kosongnya kosong dah. Bener, tinggal 6 tim loh yang tersisa. Betul. Berarti masih ada tim yang ada di luar circle nih. Box gaming bisa dibilang masuk setengah ya. KOG harusnya masih ada sih. KOG ada ya? Ya dari tadi gue ngelihat KOG ngedapetin beberapa kill, tapi gue belum ngelihat jumlah player mereka tuh sisanya berapa. Valdus gak bisa bertahan lama lagi ternyata. Pulang ke arah lobby ternyata timnya, dia bakal berhadapan dengan tim Secret tepat depan mereka dan di low ground. Kita bakal dari Yuhai, tampaknya masih mencari celah, bakal spray down, dia belum menemukan targetnya. Kita langsung bakal reload, bakal coba menjaga posisinya lagi, dan kedua tim ini saling ngelok, nggak bisa maju ke depan. Dan Box yang paling enak, dari high ground tinggal nembakin tim lain tuh. Se-free-free-nya tembakan yang gratis sudah. Free se-free-free-nya. Kalau gue jadi Box, mendingan gue ambil mobil, tabrakin aja langsung. Center circle. Ambil senternya atau ambil bukitnya. Seperempat bukitnya kan lumayan, langsung ngerusuhin dua tim yang tersisa kan. Ngomong KOG, tampaknya mereka juga bakal pulang di posisi kelima ya. 4 tim tersisa kali ini, 3 tim tersisa. Ulu juga bakal pulang, lihat Box enak apa. Seenak-enaknya enak dah, terenak, raja enak dah mereka. Udah punya forting mobil, zona ke arah mereka, ada supply box juga. Terus orang dari high ground harus ke low ground. Low groundnya udah diambil juga kali ini. Seenak-enaknya enak dah, terenak udah. Ya harusnya box chicken sih kalau kita lihat, dan sedikit prediksi dari posisi mereka sekarang ya. Harusnya easy chicken ya? Harusnya, dan lihat lemparan granatnya bahkan memulangkan IND yang menuju ke arah lobby. Tinggal 2 tim yang tersisa. Zona juga menuju ke arah box, sementara dari arah bukit kalau pengen turun itu open se-open-opennya.
Oh my god, ini bener-bener di boxnya bener-bener enak banget sih. Dapetin zona terenak, dapetin tempat terenak, jumlah anggota Cuy. masih lengkap juga apa? Killnya 13. Box kan? Box ya? Box tadi. 13 ya? Gue tadi Secret 7. SG 0. SG 0. Pak, boxnya dong Pak. Obrik masih bersembunyi di balik smoke, masih 7 kill. bersabar. Masih bersabar, udah ketahuan 2 pemain di arah sana. Oh Betul. man. Tapi ini harusnya box menang sih. Dia punya circle. Wah, Iya kan 13? dar. Wah, granatnya sih legit banget. Kurang satu Kena lagi. 2. Kurang satu lagi, Satu men. lagi cuy, 15 kill. Oh my god. 16 kill untuk box gaming di game yang pertama. Lindes. Oh, 3